Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halid Ikarim dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam dengan NIM 2410220006 dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu terkait dengan mind map manajemen peserta didik yang telah saya sajikan dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah manajemen peserta didik, dengan hormat saya sebut nama beliau Ibu Dr. Yantika Manopo MPDI. Untuk itu izinkan saya untuk mempresentasikan mind map saya yang berada di samping ini yang seperti teman-teman lihat, yaitu di sini terkait dengan konsep dasar manajemen peserta didik sampai dengan hasil yang diharapkan. Tentunya di dalamnya adalah ada terisi 8 sub pokok pembahasan. Di dalam 8 sub pokok pembahasan ini ada rangkaian-rangkaian pelaksanaan dan penjelasannya, dan saya akan presentasikan. Baik, kita awali dari konsep dasar dari manajemen peserta didik. Jika kita berbicara konsep, maka kita berbicara tentang definisi, karena konsep itu sama dengan halnya definisi. Baik, perlu kita bersama bahwa manajemen peserta didik ini merupakan proses pengaturan, pengelolaan, dan pembinaan peserta didik secara terencana dan berkelanjutan sejak peserta didik masuk sekolah hingga mereka lulus. Agar apa? Agar potensi mereka berkembang secara optimal sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke sub pokok pembahasan yang kedua, yaitu perlu kita bersama bahwa hakikat dari peserta didik itu ada apa saja. Tentunya hakikat dari peserta didik di sini saya menulisnya atau melampirkannya ada 4 hakikat peserta didik yang akan saya jelaskan dan saya sebutkan satu persatu. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu hakikat peserta didik sebagai subjek pendidikan. Peserta didik ini dipandang sebagai subjek aktif dalam proses pendidikan, bukan sekedar objek pembelajaran. Mereka ini memiliki peran penting dalam menentukan arah, proses, dan hasil belajar. Sehingga pengelolaan pendidikan harus berorientasi pada pemberdayaan peserta didik demi untuk keberhasilan dan kemandirian mereka. Hakikat peserta didik yang kedua yaitu terkait dengan keunikan individu, yaitu dalam hal minat dan bakat atau kemampuan mereka dalam hal minat dan bakat. Kita bersama bahwa setiap peserta didik ini memiliki keunikan masing-masing dalam hal minat dan bakat, kemampuan, serta gaya belajar mereka. Oleh karena itu, manajemen peserta didik ini harus mampu menghargai, mengakomodasi keberagaman tersebut agar perkembangan potensi individu dapat berlangsung secara optimal. Hakikat peserta didik yang ketiga yaitu terkait dengan perkembangan fisik. Perkembangan fisik di sini yaitu ada psikologis, sosial, dan moral. Perkembangan peserta didik ini mencakup beberapa aspek yang telah saya sebutkan tadi, yaitu fisik, psikologi, sosial, dan moral. Ini adalah yang saling berkaitan. Sekolah perlu memperhatikan seluruh aspek ini secara seimbang. Agar apa? Agar proses pendidikan ini tidak hanya menekankan kecerdasan intelektual, tetapi juga pembentukan kepribadian dan karakter peserta didik secara holistik. Dan hakikat peserta didik yang keempat yaitu adalah dilihat dari karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Dalam manajemen peserta didik ini harus didasarkan pada pemahaman terhadap karakteristik dan kebutuhan didik yang beragam, yang untuk membina mereka dalam hal yang sudah dijelaskan saya sebagai keunikan individu, hal minat dan bakat. Karena setiap kebijakan dan layanan pendidikan ini perlu disesuaikan dengan tahap perkembangan, latar belakang, serta kebutuhan belajar peserta didik. Agar apa? Yaitu tetap agar proses pendidikan ini berjalan dengan efektif dan humanis, sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Baik, selanjutnya kita beralih ke tujuan dari manajemen peserta didik. Di sini ada beberapa tujuan dari manajemen peserta didik yang telah saya susun dan saya rangkai, yaitu yang pertama adalah
mengoptimalkan perkembangan potensi peserta didik tersebut. Manajemen peserta didik bertujuan untuk mengoptimalkan perkembangan potensi peserta didik melalui berbagai program pembinaan dan layanan pendidikan. Upaya ini dilakukan agar setiap peserta didik mampu mengembangkan kemampuan intelektual, emosional, sosial, serta kemampuan spiritual mereka secara maksimal, sehingganya dapat mencapai kualitas dan prestasi terbaiknya. Selanjutnya yaitu adalah membentuk karakter dan kepribadian siswa. Tujuan manajemen peserta didik ini tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga ada pembentukan karakter dan kepribadian peserta didik melalui pembinaan yang terarah. Peserta didik ini diharapkan menjadi individu yang berintegritas, bertanggung jawab, berakhlak mulia, serta mampu berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Tujuan yang ketiga yaitu adalah mendukung pencapaian peserta akademik dalam hal akademik dan non-akademik. Manajemen peserta didik ini bertujuan untuk mendukung peserta didik dalam meraih prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Dukungan ini mencakup penyediaan fasilitas, bimbingan, serta kesempatan untuk mengembangkan minat dan bakat mereka, sehingga prestasi ini dicapai dan dapat berkembang secara seimbang. Tujuan yang keempat yaitu adalah mewujudkan layanan pendidikan yang adil dan merata. Tujuan lainnya adalah untuk mewujudkan ini yang adil dan untuk mewujudkan pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh peserta didik. Manajemen peserta didik ini harus menjamin bahwa setiap siswa memperoleh kesempatan yang sama untuk belajar, berkembang, dan meraih keberhasilan tanpa adanya diskriminasi. Baik, selanjutnya jika kita berbicara tadi tentang tujuan, maka berarti di bawahnya ada juga kita berbicara tentang fungsi. Dan ini adalah hal yang perlu kita bersama dari fungsi dari manajemen peserta didik itu apa. Di sini saya menyusun ada 4 fungsi dari manajemen peserta didik. Yang pertama adalah perencanaan peserta didik. Fungsi perencanaan ini bertujuan untuk menyusun strategi dan program yang mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Perencanaan ini meliputi penerimaan peserta didik baru, pengelompokan, penempatan, serta pencatatan data peserta didik sebagai dasar pelaksanaan program pendidikan yang efektif dan terarah. Selanjutnya adalah pengorganisasian kegiatan peserta didik atau kegiatan siswa. Pengorganisasian kegiatan siswa ini berfungsi untuk mengatur dan mengelola berbagai kegiatan peserta didik, baik intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler. Pengorganisasian yang baik memungkinkan kegiatan siswa ini berjalan tertib, terkoordinasi, dan mendukung perkembangan peserta didik secara holistik. Fungsi dari yang ketiga yaitu adalah pelaksanaan pembinaan dan layanan. Pelaksanaan pembinaan dan layanan ini merupakan fungsi penting dalam manajemen peserta didik. Kegiatan ini mencakup pemberian layanan, yaitu ada layanan umum dan layanan khusus. Nanti sebentar saya akan jelaskan. Yaitu layanan bimbingan dan konseling, layanan remedial bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar, serta layanan pengayaan bagi siswa yang memiliki kemampuan lebih, sehingga kebutuhan peserta didik ini dapat terpenuhi secara optimal. Fungsi yang keempat yaitu adalah pengawasan dan evaluasi perkembangan siswa. Pengawasan dan evaluasi perkembangan siswa ini dilakukan secara berkelanjutan untuk memantau kemajuan belajar dan perkembangan peserta didik. Hasil evaluasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa tingkat keberhasilan dari program manajemen peserta didik ini, serta sebagai dasar perbaikan dan pengambilan keputusan pendidikan untuk selanjutnya, artinya untuk perencanaan yang selanjutnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke sub pokok pembahasan yang kelima, yaitu adalah ruang lingkup dari manajemen peserta didik.
Di sini saya di mind map saya telah menyusun beberapa ruang lingkup manajemen peserta didik. Nantinya juga yang akan saya jelaskan satu per satu terkait dengan ruang lingkup tersebut. Kita awali dengan ruang lingkup manajemen peserta didik yang pertama, yaitu ruang lingkup dari peserta didik yang pertama perencanaan peserta didik. Perencanaan peserta didik ini merupakan tahap awal dalam manajemen peserta didik yang bertujuan menyiapkan seluruh proses pengelolaan secara sistematis, yaitu pengelolaan siswa secara sistematis. Perencanaan ini mencakup perencanaan penerimaan peserta didik baru, masa orientasi, pengelompokan, penempatan, serta pencatatan administrasi. Perencanaan yang baik ini tentunya akan menjadi dasar keberlangsungan proses pendidikan agar berjalan efektif, tertib, dan sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Ruang lingkup manajemen peserta didik yang kedua yaitu adalah masuk ke penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru ini adalah proses seleksi dan penerimaan calon siswa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh sekolah dan kebijakan pemerintah. Proses ini bertujuan untuk memperoleh peserta didik yang memenuhi persyaratan administratif maupun akademik serta menjamin pemerataan akses pendidikan yang adil dan transparan. Setelah kita masuk ke penerimaan peserta didik baru, lanjut ke pengenalan masa orientasi atau MPLS. Masa orientasi ini merupakan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah kepada peserta didik baru. Kegiatan ini bertujuan membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan fisik, sosial, budaya, serta aturan sekolah, sehingga mereka merasa nyaman, aman, dan siap mengikuti proses pembelajaran. Ruang lingkup manajemen peserta didik yang keempat yaitu atau selanjutnya adalah pengelompokan dan penempatan siswa. Pengelompokan dan penempatan siswa ini dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu seperti usia, kemampuan akademik, minat, dan bakat. Tujuannya apa? Yaitu adalah tujuannya agar proses pembelajaran ini berlangsung efektif. Peserta didik dapat berkembang secara optimal serta guru dan lebih mudah dalam mengelola pembelajaran. Selanjutnya kita masuk ke ruang lingkup yang kelima yaitu adalah pencatatan dan administrasi peserta didik. Pencatatan dan administrasi peserta didik ini adalah mencakup pendataan identitas siswa, kehadiran, prestasi, perkembangan akademik, serta catatan perilaku dari siswa itu tersebut. Administrasi ini berfungsi sebagai sumber informasi dan bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan pendidikan. Selanjutnya kita masuk ke ruang lingkup ke-6 yaitu adalah masuk ke pembinaan peserta didik. Pembinaan peserta didik ini adalah bertujuan untuk mengembangkan kepribadian, sikap, dan pengetahuan serta keterampilan siswa secara seimbang. Pembinaan ini dilakukan melalui beberapa kegiatan berikut. Yang pertama, di sini ada cabangnya, itu adalah kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ini di luar jam pelajaran, yaitu adalah untuk mengembangkan minat, bakat, dan kepribadian peserta didik. Seperti apa? Yaitu seperti olahraga, seni, dan organisasi siswa yang lainnya yang berada di dalam sekolah tersebut. Selanjutnya ke intrakurikuler. Kegiatan pembelajaran yang utama yaitu adalah yang berlangsung sesuai kurikulum dan jadwal pelajaran untuk mencapai kompetensi inti dan kompetensi dasar. Selanjutnya adalah dalam bidang kokurikuler. Kokurikuler ini adalah untuk bertujuan untuk memperkaya materi pembelajaran seperti adanya tugas proyek, praktikum, atau kegiatan lapangan, langsung evaluasi lapangan atau turun lapangan. Selanjutnya kita masuk ke ruang lingkup yang selanjutnya itu adalah layanan umum. Layanan peserta didik ini adalah layanan umum, yaitu yang pertama adalah yang untuk menunjang kelancaran proses pendidikan melalui layanan pembelajaran untuk mendukung proses belajar mengajar. Yang kedua adalah layanan administrasi peserta didik, yaitu terkait dengan kebutuhan administrasi siswa. Dan yang selanjutnya adalah layanan tata tertib dan disiplin, yaitu adalah untuk membentuk sikap tertib dan bertanggung jawab.
Selanjutnya adalah layanan kegiatan sekolah yang mendukung pengembangan sosial siswa tersebut. Selanjutnya adalah layanan ekstrakurikuler. Nah, layanan ekstrakurikuler ini tentunya adalah termasuk dalam layanan umum peserta didik, yaitu adalah untuk mengembangkan minat dan bakat. Selanjutnya adalah layanan kesehatan dan kesejahteraan. Guna apa? Untuk menjaga kondisi fisik dan mental peserta didik. Selanjutnya kita masuk ke ruang lingkup layanan khusus. Ya, kan pembinaan peserta didik kan adalah layanan peserta didik, yaitu ada layanan khusus dan layanan umum. Selanjutnya kita masuk ke layanan khusus. Layanan khusus ini adalah bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan tertentu. Yang pertama adalah layanan bimbingan konseling untuk membantu siswa mengatasi masalah pribadi, sosial, belajar, dan karir mereka. Selanjutnya adalah layanan remedial bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar. Dan yang ketiga adalah layanan pengayaan bagi siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Selanjutnya adalah layanan pendidikan inklusif. Layanan pendidikan inklusif ini adalah dikhususkan untuk bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus. Selanjutnya adalah layanan psikologis dan sosial, yaitulah untuk mendukung kesehatan mental dan sosial siswa. Selanjutnya adalah layanan bakat dan minat khusus untuk mengembangkan potensi spesifik peserta didik. Dan yang selanjutnya kita masuk ke ruang lingkup pengembangan potensi dan bakat. Pengembangan potensi dan bakat ini adalah bertujuan untuk membantu peserta didik mengenali dan mengembangkan kemampuan yang dimilikinya, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik, agar dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi masing-masing. Ruang lingkup selanjutnya adalah kita masuk ke pembinaan prestasi peserta didik. Pembinaan prestasi peserta didik ini dilakukan melalui bimbingan, pelatihan, dan pendampingan agar apa? Agar siswa ini mampu mencapai prestasi terbaiknya bagi di tingkat sekolah maupun di tingkat daerah maupun di tingkat nasional, serta membutuhkan atau menumbuhkan motivasi yang berprestasi. Selanjutnya kita masuk ke mutasi dan kelulusan, yaitu mutasi dan kelulusan peserta didik ini mencakup perpindahan siswa antar kelas atau antar sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, kelulusan merupakan proses penentuan keberhasilan peserta didik setelah menyelesaikan seluruh program pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Dan ruang lingkup yang terakhir adalah evaluasi dan penilaian. Evaluasi dan penilaian ini tentunya merupakan kegiatan untuk mengukur dan menilai perkembangan hasil belajar serta efektivitas pengelolaan peserta didik. Hasil evaluasi ini nantinya akan digunakan sebagai dasar perbaikan proses pembelajaran dan pengambilan keputusan pendidikan tersebut untuk kedepannya. Jika masih ada yang ingin diperbaiki, jika masih ada yang kurang, mereka akan memperbaiki ke depannya. Dari apa? Yaitu dari evaluasi penilaian dari ruang lingkup manajemen peserta didik, dari perencanaan, ada beberapa tadi, sampai dengan mutasi ataupun kelulusan. Mereka akan melakukan perbaikan jika masih ada yang kurang. Itulah adalah fungsi dari evaluasi dan penilaian dalam ruang lingkup manajemen peserta didik. Setelah kita membahas terkait dengan apa saja yang termasuk dalam ruang lingkup manajemen peserta didik, selanjutnya kita masuk ke sub pokok pembahasan yang keenam, yaitu prinsip-prinsip dari manajemen peserta didik. Yang saya sudah susun ada sekitaran 5 prinsip dari manajemen peserta didik, seperti yang teman-teman lihat dari peta mind map ini. Ada 5 dari prinsip manajemen peserta didik dan saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu karakteristik berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Prinsip yang pertama adalah karakteristik berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Manajemen peserta didik ini harus berfokus pada kebutuhan peserta didik, baik kebutuhan akademik, sosial, emosional, maupun perkembangan kepribadian. Setiap kebijakan dan layanan pendidikan perlu mempertimbangkan kondisi, potensi, serta tahap perkembangan peserta didik agar proses pendidikan benar-benar mendukung pertumbuhan mereka secara optimal. Prinsip yang kedua adalah berkeadilan dan inklusif
Prinsip berkeadilan dan inklusif ini menekankan bahwa setiap peserta didik memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan tanpa adanya diskriminasi. Manajemen peserta didik ini harus memberikan kesempatan yang adil, menghormati keberagaman latar belakang, serta menyediakan layanan khusus bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan yang berbeda. Prinsip yang ketiga yaitu adalah berkelanjutan. Maksud dari berkelanjutan ini apa? Yaitu adalah manajemen peserta didik ini harus dilakukan secara berkesinambungan, mulai dari penerimaan hingga kelulusan. Setiap tahap pengelolaan ini saling berkaitan dan berorientasi pada perkembangan jangka panjang peserta didik, sehingga pembinaan dan layanan yang diberikan tidak bersifat sementara tetapi berkelanjutan, seperti dalam halnya ruang lingkup manajemen peserta didik. Selanjutnya adalah terintegrasi dengan tujuan sekolah. Seluruh kegiatan manajemen peserta didik harus selaras dengan visi, misi, dan tujuan sekolah. Dengan integrasi ini, pengelolaan peserta didik tidak berjalan sendiri, melainkan menjadi bagian dari sistem pendidikan sekolah yang bertujuan menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berkarakter. Prinsip manajemen peserta didik atau manajemen siswa yang kelima itu adalah menghargai perbedaan individu. Setiap peserta didik ini memiliki perbedaan dalam kemampuan, minat, bakat, dan gaya belajar mereka, dan bahkan latar belakang mereka. Oleh karena itu, manajemen peserta didik ini harus menghargai, mengakomodasi perbedaan tersebut melalui pendekatan yang fleksibel dan humanis, sehingga setiap peserta didik ini dapat berkembang sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Baik, selanjutnya kita masuk ke subpokok pembahasan yang ketujuh, yaitu peran sekolah dalam manajemen peserta didik. Di sini ada beberapa peran yang saya akan jelaskan, yaitu diawali dari peran kepala sekolah. Yaitu peran kepala sekolah adalah sebagai manajer. Kepala sekolah ini berperan sebagai pemimpin dan pengambilan kebijakan utama dalam manajemen peserta didik. Kepala sekolah ini bertanggung jawab merumuskan kebijakan, mengordinasikan seluruh unsur sekolah, serta memastikan seluruh program pengelolaan peserta didik berjalan sesuai visi, misi, dan tujuan sekolah tersebut. Selanjutnya adalah peran wakasek kesiswaan atau wakil kepala sekolah dalam bidang kesiswaan. Ia berperan membantu kepala sekolah dalam mengelola manajemen peserta didik sesuai bidang dan tugasnya. Wakasek mengordinasikan pelaksanaan teknis seperti kesiswaan, kurikulum, dan sarana prasarana, serta memastikan program peserta didik ini berjalan efektif dan terkontrol. Selanjutnya adalah peran guru sebagai pembinaan dan fasilitator. Guru berperan sebagai pembinaan yang membentuk karakter, sikap, dan perilaku peserta didik, serta sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru membantu peserta didik mengembangkan potensi akademik dan non-akademik, menciptakan suasana belajar yang kondusif, dan membimbing siswa agar aktif mandiri dalam belajar. Selanjutnya, peran yang keempat adalah peran guru bimbingan konseling atau guru BK dalam pendampingan siswa. Guru bimbingan dan konseling atau guru BK memiliki peran penting dalam pendampingan siswa sebagai pembimbing yang membantu peserta didik memahami dirinya sendiri atau memahami diri, yaitu adalah mengembangkan potensi serta mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi. Guru BK memberikan layanan konseling untuk membantu siswa menangani masalah pribadi, masalah emosional, masalah sosial, dan masalah akademik, sehingga siswa mampu menyesuaikan dengan diri dengan lingkungan sekolah secara positif. Selanjutnya adalah peran tata usaha atau administrasi peserta didik. Tata usaha ini berperan dalam mengelola administrasi peserta didik secara tertib dan sistematis.
Kegiatan ini meliputi pendataan siswa, pengarsipan dokumen, pencatatan kehadiran, mutasi, dan kelulusan, serta penyediaan data yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan sekolah. Dan peran yang terakhir adalah tentunya tidak lepas dari peran orang tua dan lingkungan. Orang tua dan lingkungan ini memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan peserta didik. Orang tua berperan dalam pembinaan sikap, motivasi belajar, dan pengawasan di rumah. Sementara kita ketahui bersama bahwa lingkungan sosial ini turut membentuk karakter dan perilaku peserta didik. Kerjasama yang baik antar sekolah, orang tua, dan lingkungan insya Allah akan menciptakan pendidikan yang efektif dan berkelanjutan. Setelah kita mengetahui peran sekolah dalam manajemen peserta didik ada apa-apa saja mungkin yang telah saya jelaskan tadi. Selanjutnya kita masuk ke subpokok pembahasan yang terakhir atau subpokok pembahasan yang ke-8, yaitu hasil yang diharapkan dari seluruh rangkaian manajemen peserta didik ini. Tentunya dari konsep dasar, dari hakikat peserta didik, dari tujuan manajemen peserta didik, serta mengetahui fungsi manajemen peserta didik. Dan kita masuk ke ruang lingkup manajemen peserta didik, prinsip manajemen peserta didik, serta peran sekolah dalam manajemen peserta didik. Selanjutnya adalah kita masuk ke pembahasan hasil yang diharapkan dari terbentuknya manajemen peserta didik yang secara terencana yang telah saya jelaskan tadi. Selanjutnya saya akan mulai penjelasannya, yaitu dari seluruh rangkaian pembentukan manajemen peserta didik, yaitu hasil yang diharapkan adalah yang pertama, terbentuknya peserta didik yang berkarakter. Manajemen peserta didik yang baik berkontribusi dalam terbentuknya peserta didik yang memiliki karakter kuat seperti integritas, tanggung jawab, disiplin, serta sikap saling menghargai keberagaman. Karakter ini menjadikan peserta didik mampu berperan sebagai individu yang berakhlak mulia sekaligus anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Dan hasil yang diharapkan yang kedua adalah berkembangnya potensi dan bakat siswa melalui pembinaan dan layanan yang terarah yang telah saya jelaskan tadi. Manajemen peserta didik mendorong berkembangnya potensi dan bakat siswa ini secara optimal dari layanan terarah tadi. Peserta didik diberikan ruang dan kesempatan untuk mengembangkan minat dan kemampuan sesuai dengan karakteristiknya mereka masing-masing, sehingga mampu mencapai prestasi yang terbaik. Dan hasil yang diharapkan yang ketiga itu adalah meningkatnya prestasi peserta didik. Penerapan manajemen peserta didik yang efektif ini tentunya berdampak pada peningkatan prestasi siswa, baik di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Prestasi ini mencerminkan keberhasilan proses pembelajaran, pembinaan, serta layanan yang diberikan oleh sekolah secara sistematis dan berkelanjutan. Selanjutnya adalah yang keempat, terciptanya iklim sekolah yang kondusif. Manajemen peserta didik yang terencana dan humanis tentunya dapat menciptakan iklim sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif. Suasana belajar yang positif mendukung perkembangan peserta didik secara holistik serta menumbuhkan hubungan kekeluargaan, kerjasama, dan harmonisasi antara seluruh warga sekolah. Baik, terima kasih. Itulah presentasi saya terkait dengan seluruh rangkaian materi dari pertemuan awal sampai dengan pertemuan terakhir, yaitu dengan mata kuliah manajemen peserta didik. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang telah saya sampaikan ataupun kekurangan penyampaian materi, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.